Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang kelima dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, dengan materi menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Nah, yang kedua adalah analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu analisis kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan jalannya bisnis. Nah, yang kedua sebagai media hiburan dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, yang ketiga, tak jarang orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan dua atau bahkan tiga. Nah, yang keempat, pada tahun 2011, 77% dari populasi dunia atau 5,3 miliar orang adalah pelanggan telepon seluler. Nah, yang berikutnya, perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumen ataupun dari segi psikologis. Nah, seperti itu. Berikutnya, dalam penggunaan ponsel dewasa ini, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatifnya. Kita akan bahas dari sisi positif dan sisi negatifnya ya. Nah, dampak positif telepon. Nah, yang pertama, hubungan antara manusia. Di sini dikatakan penggunaan ponsel meningkatkan konektivitas baik jarak jauh maupun dekat, mengurangi jumlah waktu di mana kita tidak bisa berkomunikasi, maka mempermudah hubungan antar manusia. Seperti itu dia. Nah, yang kedua, dunia kerja dan bisnis. Di sini dikatakan menggunakan ponsel dalam dunia bisnis sangat menguntungkan. Karena apa? Karena kita bisa memasarkan produk kita dengan cara yang mudah. Nah, dan juga bisa menjangkau sampai pasar internasional. Dan juga memudahkan kita untuk mencari bahan baku yang kita butuhkan. Selain itu juga, kita juga bisa mencari lowongan pekerjaan lewat jejaring sosial seperti fanspage di Facebook. Nah, seperti itu. Berikutnya, dampak demografis. Nah, untuk warga lanjut usia dapat mengurangi rasa terisolasi dengan menggunakan ponsel dan tidak bergantung pada kunjungan dari orang lain untuk tetap berhubungan atau berkomunikasi. Nah, seperti itu. Untuk anak-anak dan remaja memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemandirian mereka. Nah, seperti itu. Berikutnya, jenis komunikasi. Di sini dikatakan memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, email, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dampak negatif telepon. Yang pertama, kemandirian atau kepribadian. Salah ya. Yang ibu maksud adalah kepribadian anak, perubahan tingkah laku atau menjadi malas. Nah, yang kedua, kesehatan menjadikan susah tidur atau terlalu sering menjadi kebiasaan. Nah, yang ketiga, tingkat kehidupan masyarakat semakin tidak peka terhadap lingkungan atau memicu kejahatan atau penipuan. Nah, yang terakhir adalah kemalasan. Nah, seperti itu dia dampaknya. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua ya, analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, beberapa perangkat jaringan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi itu sendiri adalah wireline, jaringan kabel, wireless, jaringan tanpa kabel. Nah, jaringan dengan modem berikutnya ya seperti itu. Nah, yang terakhir jaringan dengan satelit. Nah, jadi ada 4 ya, ada 4
jaringan yang dibutuhkan dalam telekomunikasi. Nah, jaringan kabel yang dapat digunakan dalam wireless itu sendiri ada 3. Apa itu? Yang pertama kabel koaksial, yang kedua adalah twisted pair, nah yang ketiga serat optik. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk analisis kebutuhan perangkat dalam telekomunikasi. Nah, di sini ada jenis-jenis kabel dan ada jenis perangkat itu sendiri. Jenis kabel itu sendiri ada berapa? Ada 4. Yang pertama kabel koaksial, yang kedua twisted pair, dan yang ketiga serat optik, dan yang berikutnya adalah kabel UTP. Nah, kalau jenis perangkat itu apa? Nah, di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama apa? NIC. Nah, yang kedua apa? Router. Nah, yang berikutnya switch, yang berikutnya PC, dan yang berikutnya modem serta antena pemancar, berikutnya hub atau switch, dan yang terakhir access point. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, di pertemuan kita hari ini di mata pelajaran teknologi layanan jaringan sampai di sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah atau di kolom komentar ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya nggak berat kok. Nah, tugasnya apa? Di sini Ibu katakan nih, perhatikan pada slide terakhir ada disebutkan jenis-jenis kabel dan jenis perangkat yang tadi ya. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya kan, masih ingat? Nah, ini dia. Nah, tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan pengertian dari masing-masing tersebut beserta kegunaannya ya. Nah, ini dia. Di sini kan ada nih, ada jenis-jenis kabel, di sini ada 4 poin. Nah, ini dia. Nah, di sini ada jenis perangkat, ini ada beberapa poin dari. Jadi masing-masing tersebut di sini sebutkan dan jelaskan pengertiannya serta kegunaannya ya. Kerjakan di double folio, kumpulkan di hari Sabtu. Nah, tergantung dan dari waktu yang sudah ditentukan oleh wali kelas. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke? Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.